Perkenalkan, nama saya Michael Sebastian Sembiring, NIM 22030604, Fakultas Pertanian Prodi Peternakan. Saya akan menjelaskan inti sel hewan. Yang pertama, ribosom. Yang kedua, nukleus. Yang ketiga, nukleolus. Yang keempat, sitoretrius. Yang keenam, sentrion. Yang ketujuh, badan Golgi. Yang ke-8 membran sel, yang ke-9 sitoplasma, yang ke-10 mitochondria, yang ke-11 proximum, yang ke-13 mitochondria, yang ke-14 lisosom. Yang pertama, membran sel. Membran sel merupakan bagian paling luar yang membungkus sel, tersusun atas lemak dan protein, dan memiliki fungsi yang melindungi sel penerima rangsangan dari luar dan mengatur keluar dan masuknya zat. Yang kedua adalah reticulum endoplasma, yang bagian sel yang berbentuk seperti benang-benang yang ada di inti sel. Reticulus terbagi menjadi dua, yaitu reticulum endoplasma halus dan reticulum endoplasma kasar. Adapun fungsi reticulum endoplasma yaitu alat transportasi zat pada sel sendiri. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma adalah merupakan cairan sel kecuali nukleus atau inti sel dan organel, serta sitoplasma terdiri dari protein, material, dan air. Sitoplasma memiliki fungsi tempat berlangsungnya metabolisme sel. Yang keempat, mikrodia. Organel tersebut yang merupakan mesin dalam sel, bentuknya mirip cerutu atau rokok, memiliki fungsi menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan respirasi seluler. Yang kelima, lisosom. Organel yang berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolik yang dipakai dalam mengatur pencernaan intraseluler. Yang keenam, peroksisom adalah kantong kecil berisi dengan enzim katales yang bersifat toksik menjadi air dan oksigen yang membahayakan sel. Fungsi peroksik yakni mengurangi produksi dari sisa-sisa metabolisme toksik dan perubahan lemak menjadi karbohidrat. Yang ketujuh itu mikrotubulus, adalah organel sel di dalam sitoplasma yang ditemukan pada sel eukariotik dan membentuk silindris. Mikrotubulus bersifat kaku. Fungsi mikrotubulus adalah melindungi sel, berperan dalam pembentukan flagella, cilia, sentriol, dan membran bentuk sel. Yang ke-8, ribosom. Ribosom adalah organ sel yang padat dalam dan kecil berdiameter 20 nanometer yang terdiri dari atas 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom RNA. Fungsi ribosom yakni tempat berlangsungnya sintesis protein. Yang ke-9, sentriol. Kumpulan mikrobulus berbentuk seperti bintang, peranan dalam proses pembelahan sel karena akan menarik kromosom menuju kutub berlawanan. Yang ke-10, badan Golgi. Badan Golgi atau aparatur Golgi yaitu organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel dan dapat ditemukan di semua sel eukariotik, dan terdapat fungsi ekskresi. Fungsi badan Golgi adalah membentuk vesikulur atau kantong untuk ekspresi, membentuknya membran plasma, membentuk lisosom, dan memproses protein. Ke-11, nukleus adalah inti dari sel yang mengatur dan mengalirkan aktivitas sel untuk metabolisme maupun ke pembelahan sel. Fungsi nukleus yakni tempat terjadinya respirasi untuk menjadi inti sel gen-gen. Yang ke-12 adalah nukleolus. Nukleolus yaitu daerah yang terdapat di dalam inti sel atau nukleolus yang bertanggung jawab pada pembentukan protein menggunakan RNA. Fungsinya bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Yang ke-13 yaitu nukleoplasma, adalah cairan padat yang ada di dalam inti sel atau nukleus, mengandung serat kromatik. Fungsi membran kromatik adalah gen. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuh: yang pertama adalah membentuk tidak teratur, 2 dinding sel tidak ada, yang ketiga ukuran lebih kecil, keempat memiliki lisosom,
kelima memiliki sitoplasma. Sel tumbuhan yang pertama perbedaannya itu bentuknya teratur, yang kedua ukuran lebih besar, yang ketiga lisosom tidak ada, yang keempat sitoplasma tidak ada, yang kelima memiliki dinding sel. Sekian dari saya. Ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih.